Ini adalah minggu pertama kita ibadah setelah pemilu. Dan saya harap Anda legowo melihat hasil pemilu dan kita bersyukur untuk masa depan Indonesia, ya. Terakhir saya membaca berita baru tadi pagi atau tadi malam, ya. Dengan perkembangan yang ada, investasi jutaan dolar mulai mengalir ke Indonesia. Nah, kita bersyukur ya untuk kenyataan yang begitu indah ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan bahas topik yang menarik. Saya mengajak kita memperhatikan Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Saya akan bacakan 3 ayat ini dengan seksama. Demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Saya ingin menampilkan sebuah gambar adegan penyaliban. Nah, saudara, inilah adegan yang mengenaskan ketika orang-orang disalibkan. Dan Anda perhatikan orang terpuruk di samping orang disalib. Dia tak berdaya, hanya bisa menangisi keadaan tersebut. Kalau saja dia memiliki kekuatan militer, atau kekuatan atau otoritas yang besar, mungkin dia akan membalas dendam. Tapi ketika dia tahu dia hanya rakyat biasa dan tidak mampu untuk membalas, maka yang dia bisa hanya menangisi dan meratap. Siapa tahu yang di depannya itu adalah anaknya, atau menantunya, atau keluarganya. Dan dia meratapi betapa mengenaskan akhir hidup. Tak berdaya, disalibkan, dan harus terbakar sinar matahari, harus kedinginan malam hari. Nah, saudara-saudara, saya membayangkan peristiwa semacam ini menjadi peristiwa yang diharapkan oleh militer Romawi untuk membuat orang-orang merasa jera jikalau mereka berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah di posisi semacam ini. Dan saya menduga pada waktu dia remaja, waktu dia pemuda, sempat melihat adegan-adegan semacam ini, karena itu menjadi sesuatu yang ditunjukkan kepada massa, bukan sesuatu yang privat, tetapi publik, dan mereka bisa melihat adegan ini, supaya mereka tidak berbuat jahat. Nah, saudara, jikalau seorang saya mengalami kesakitan, penderitaan semacam ini, fitnahan, tuduhan, makian, bisakah dia memaafkan orang lain? Apalagi ini keluarga kita. Rahasia hidup bagaimana yang memampukan jiwa untuk memaafkan orang lain? Sedangkan sudah menghadapi tuduhan, makian, dihina, dimaki. Nah, saudara, hal semacam ini bisa terjadi pada diri kita di masa lalu, atau dalam waktu dekat, atau di masa yang akan datang. Jikalau itu terjadi, hal apa yang memampukan kita memaafkan? Sedangkan jikalau kita tidak memaafkan, itu akan justru mencengkram dan merusak jiwa kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari pribadi Kristus melalui kalimat pertama di kayu salib. Apa yang kita bisa pelajari? Saudara, mari saya mengajak kita memperhatikan Lukas 23-34. Di sana dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang pertama, saudara-saudara, Yesus Kristus berseru kepada Bapa. Apa yang dimaksud berseru kepada Bapa? Dia berkomunikasi dengan Bapa, dia curhat kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam keadaan yang begitu sulit dan menderita. Saudara-saudara, saya membayangkan Lukas yang menulis kitab ini tentunya menjadi pribadi yang mengherankan.
Di zaman hidup Lukas, di zaman kekaisaran Romawi, orang yang disalib itu adalah orang yang malang. Orang yang keadaannya begitu mengenaskan dan pasti membuat orang belas kasihan dan orang itu meratap atau menjerit atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya didengar. Jadi pasti dia heran, Yesus disalib. Apakah yang terjadi saat dia disalib? Kalimat apakah yang muncul saat disalib? Nah, Lukas adalah seorang tabib, dia seorang terdidik, dan dia melakukan wawancara. Saudara kalau perhatikan pasal 1, dia melakukan wawancara. Atau dalam pengertian sekarang, penelitian kualitatif, mewawancara orang-orang untuk mengetahui apa yang terjadi pada saat Kristus disalibkan. Dan dari wawancara itu, termasuk orang-orang masih hidup di wawancara, dia kaget. Dia terkesan dan dia menulis di bukunya hal-hal yang tidak ditulis oleh Yohanes, tidak ditulis oleh Markus, tidak ditulis Matius. Apa itu? Kalimat-kalimat yang begitu penting. Apakah makian? Bukan. Apakah kutukan? Bukan. Apakah jeritan umpatan? Bukan. Padahal orang kalau disalib, saking sakitnya, orang bisa memaklumi bahwa dia akan mengeluarkan kata-kata yang paling jahat, paling menyakitkan, yang bisa dia ungkapkan kepada yang memaku atau pada kaisar dan sebagainya. Sehingga pada waktu Lukas mewawancara dan dengar dari mereka, dia tidak memaki. Dia tidak mengumpat. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Dia berdoa. Saudara-saudara, mungkin ini adalah orang pertama yang disalib lalu berdoa. Saya membayangkan saja sulit. Disalib sementara orang-orang biasanya meronta-ronta penuh marah. Yesus Kristus berdoa. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Tuhan Yesus menyadari bahwa dia bukan sekedar seorang yang sedang disalib, tapi dia adalah seorang manusia yang menjadi contoh bagi seluruh manusia di dunia, bagaimana seharusnya dia ada. Dan sebagai manusia yang sempurna, dia mendirikan teladan. Manusia dicipta untuk berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka dia menunjukkan di dalam saat kritis sekalipun, yang begitu berat, dia berdoa kepada Bapa. Nah, saudara, inilah contoh yang kita bisa lihat dari Tuhan Yesus. Dia berdoa, dia curhat, dia sampaikan kepada Bapa apa yang menjadi isi hatinya. Saudara, ini ternyata dicatat Lukas juga di dalam masa-masa pertama, menit-menit pertama Tuhan Yesus mulai pelayanan. Di sana dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Tuhan Yesus menjadi pribadi yang berdoa. Pada momen-momen tertentu yang begitu khusus, entah itu momen saat dia dielu-elukan di banyak orang, atau saat dia kritis, dia berdoa. Dia sampaikan apa yang menjadi isi hati dia. Nah saudara, apakah kita memiliki suatu hati yang membiasakan diri, sebelum menyampaikan unek-unek kepada orang lain, kita curhat dulu kepada Tuhan. Yang mengenal diri kita, yang mempersiapkan diri kita, yang merancang diri kita, yang memelihara diri kita, yang tahu diri kita, yang punya persiapan dan planning untuk diri kita. Apakah kita membiasakan untuk curhat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Nah saudara, Tuhan Yesus memberi contoh semacam ini. Nah yang menarik saudara, doa Tuhan Yesus ini ternyata dinubuatkan. Di dalam Yesaya 53:12 dikatakan, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang telah begitu kejam, begitu jahat, dan menyakiti dia dengan secara mengerikan. Nah saudara,
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini pasti membuat murid-murid surprise, kaget, juga kagum. Karena Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan untuk mendoakan orang lain, ketika dia mengalami hal yang paling menyakitkan yang bisa dialami manusia, dia juga berdoa. Dikala dalam satu ayat dikatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan ini dalam khotbah di bukit, ini saja sudah mengejutkan. Karena dalam tradisi Yahudi, sampai hari ini, gigi balas gigi, mata balas mata, nyawa balas nyawa. Itu adalah hukum Yahudi. Jadi Anda bayangkan, mungkinkah terjadi perdamaian di Timur Tengah? Kalau konsep semacam ini, kita bisa mengatakan mustahil. Lalu di tengah budaya semacam itu, yang berlangsung sampai hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, merenungkan kalimat ini saja sudah membuat kita terharu. Bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, dia juga melakukannya saat dia mengalami. Sehingga dia memadukan apa yang dia katakan dengan apa yang dia alami, memadukan apa yang dia bicarakan dengan tindakannya. Ini suatu keharmonisan yang mengagumkan orang sampai hari ini. Nah, saudara, waktu saya menyebutkan dinubuatkan, doanya dimuatkan, orang bisa saja berkata, Pak, kan bisa saja dia baca kitab suci perjanjian lama, lalu ada nubuat tentang itu, lalu dia berdoa supaya cocok. Tetapi saudara, kalau itu namanya usaha mencocokkan. Di dalam hidup Tuhan Yesus ada lebih 100 nubuat tentang kelahirannya, kota di mana dia dilahirkan oleh perempuan perawan, dan dia akan tinggal di Mesir, dia diancam bahaya, orang sebayanya atau anak sebayanya akan dibunuh, dan dia kemudian pelayannya juga dinubuatkan, penderitaannya dinubuatkan, berbagai aktivitas, bahkan kematiannya dinubuatkan. Sulit untuk mengatakan itu suatu kebetulan. Sehingga saudara, sampai dia berdoa pun kita tahu itu bukan suatu hal yang kebetulan. Kita akan mengatakan Tuhan yang mengatur dari semula supaya orang tahu. Seandainya orang masih meragukan Alkitab firman Allah, bagaimana menjelaskan ratusan nubuatan yang terjadi 700 tahun sebelumnya, 400 tahun sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya, 1500 tahun sebelumnya, 2000 tahun sebelumnya, tergenapi pada satu pribadi. Sehingga orang mau tak mau harus mengatakan, Alkitab buku ilahi. Nah saudara, ajaran Tuhan Yesus di dalam mendoakan musuh, dia lakukan saat dia mengalami. Ini menyentuh hati kita. Bagaimana Tuhan Yesus tidak memaki-maki musuhnya. Di dalam ayat lain dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tuhan Yesus adalah pribadi yang berdoa untuk musuh, berdoa untuk orang-orang yang akan percaya melalui pemberitaan. Sehingga saudara, ini menjadi teladan bagi kita untuk kita ikuti. Saudara, mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena dia menyatakan kasih yang begitu besar, hingga bisa mengampuni dan mendoakan musuh. Kita belum meneladani bagaimana kita belajar untuk menyampaikan isi hati kita yang paling pahit, yang paling pedih, paling menyakitkan, pertama-tama kepada Tuhan. Lalu kita melihat di dalam Lukas 23 ayat 34. Di sana dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, di sini disebutkan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka tidak tahu? Atau ajaran agama membuat mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan sesuatu yang kejam? Apakah politik, militer tidak tahu yang mereka lakukan adalah hal kejam? Apakah filsafat di masa itu tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang buruk? Jawabannya adalah mereka tahu. Jadi dalam hal apa mereka tidak tahu?
Nah, sebelum kita membahas dalam hal apa mereka tidak tahu, ajaran agama dan agama Yahudi yang merupakan agama yang sangat ketat, bahkan sampai bertahan hari ini, pasti tahu bahwa menghina, memfitnah, membunuh orang baik adalah salah. Ajaran filsafat hari itu yang dipengaruhi filsafat Yunani dan mempengaruhi pikiran orang Romawi, pasti tahu menyakiti orang yang baik adalah yang salah. Militer politik kita tidak perlu tanyakan lagi. Karena Pilatus sebagai pemimpin, dalam 3 kali di dalam kitab Yohanes mengatakan, orang ini tidak bersalah. Orang ini tidak bersalah. Orang ini tidak bersalah. Jadi saudara, ajaran agama pasti membuat mereka tahu. Ajaran filsafat pasti membuat mereka tahu. Militer politik pasti mereka tahu. Lalu dalam hal apa mereka tidak tahu? Tuhan Yesus berdoa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa hati mereka sangat jahat. Mereka tidak menyadari hati mereka yang begitu buruk. Itu yang mereka tidak tahu. Kecuali ada Kristus yang memberitahu atau firman Allah memberitahu betapa jahatnya hati manusia. Dan malangnya saudara, di dalam keberadaan manusia dalam gelap, mereka tidak tahu apa yang buruk, apa yang nista, apa yang cemar, apa yang jadi dalam hati mereka. Saudara-saudara, waktu kita berpikir tentang Kristus disalibkan, hati kita sedih, hati kita prihatin. Hukuman itu dilakukan untuk orang jahat. Nah sekarang Kristus disalibkan. Biasanya untuk orang jahat. Tapi orang beragama pasti tahu. Ini orang baik. Suka menolong orang. Politik tahu. Ini tidak bersalah. Filsafat tahu. Ini orang baik. Objeknya orang baik. Orang benar. Orang bijak. Penolong. Jadi salahnya di mana? Salahnya di hati yang melakukan kejahatan itu. Oh Bapa, ampunilah mereka karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka sekarang menganiaya, membunuh Kristus untuk menunjukkan pada masyarakat ini yang salah. Tapi dunia dan sejarah akan melihat dan menunjukkan yang salah bukan objeknya. Karena objeknya jelas-jelas baik, jelas-jelas sempurna, manusia yang sangat sempurna. Jadi kesalahan di mana? Kesalahan di dalam diri mereka. Dan mereka tidak tahu betapa busuknya, buruknya hati mereka. Saudara, Tuhan Yesus bukan victim. Dia sedang sacrifice dirinya. Di dalam bahasa Yunani itu ada yang aneh sekali. Ada yang kata bersifat pasif, ada yang bersifat aktif. Dan Tuhan Yesus bukan victim yang pasif kemudian tidak berdaya. Tetapi juga Tuhan Yesus bukan pribadi yang sedang aktif untuk melakukan suatu tindakan yang kemudian harus orang membunuh. Tuhan Yesus kelihatannya pasif, tapi pasif yang aktif. Nah ini bahasa Yunani yang aneh sekali. Pasif yang aktif. Maksudnya bagaimana? Sepertinya dia sedang tak berdaya disalib, sepertinya tidak mampu apa-apa disalib. Dia sedang memaparkan kepada dunia betapa jahatnya manusia. Sehingga manusia yang sempurna seperti Kristus pun di zamannya merupakan perpaduan agama yang paling ketat, filsafat yang paling bagus, militer yang paling kuat, ketika ada sekaligus, toh harus menghancurkan manusia yang begitu baik. Kesalahan di mana? Di Kristus? Pasti bukan. Di budaya manusia yang tidak beres, di hati manusia yang tidak beres. Dan saudara-saudara, hal semacam ini, saya tadi menunjukkan gambar orang yang terpuruk di bawah tak berdaya. Untuk Kristus yang memiliki Bapa yang begitu hebat dengan malaikat, cukup untuk membuat Allah kemudian bertindak dan menghancurkan, membinasakan manusia ini. Tapi Tuhan Yesus mencegahnya. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau saja mereka tahu bahwa mereka dulunya mewarisi hidup dari Adam yang baik dan sempurna, mereka sadari diri mereka perlu dibereskan.
Tetapi di dalam gelap mereka tidak sadar. Di sana dikatakan, dari dalam hati, dari otak timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Sehingga saudara-saudara, pada waktu orang ini disalibkan, orang ini adalah orang yang mengalami begitu banyak kejahatan yang diekspresikan patut dibunuh. Tapi kalau Tuhan Yesus atau saat Tuhan disalibkan, Tuhan Yesus bukan pribadi yang jahat yang layak disalibkan. Waktu Tuhan Yesus berkata, ampunilah. Ini doa apa itu saudara? Ini adalah doa yang mencerminkan bahkan manusia karena ketidaksadarannya, ketidaktahuannya, bahkan tidak pernah berdoa untuk kebutuhan yang paling dalam. Saudara pernah melihat diagram ini? Ini diagram atau gambar dari Maslow. Kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dikasihi, kebutuhan harga diri, dan kemudian self-actualization. Saudara, kita bisa mengerti kalau dia menyusun semacam ini. Tapi tidak pernah sampai kebutuhan yang paling dalam diri manusia. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk diampuni dosanya. Jadi kebutuhan yang sangat dalam tidak terdeteksi di sini. Dan kalau kita semata-mata belajar di sini, asal dia sudah punya kebutuhan ini, beres. Jadi saudara, sampai hari ini pun belum ada suatu ungkapan psikologi yang bisa mengungkapkan, aku butuh diampuni dosanya karena hatiku begitu buruk dan jahat. Itu hanya mungkin diungkapkan dari pengertian teologi. Jadi saudara, kalau kita mengerti psikologi, ditambah teologi, baru kita sadar pengertian tentang kebutuhan manusia yang paling dalam. Puji Tuhan bahwa di masa lalu Agustinus sudah memahami hal ini. Sehingga manusia sekarang bisa belajar, kalau psikologi tidak cukup, maka kita bisa belajar. Kebutuhan manusia adalah untuk berelasi dengan Tuhan. Dan begitu banyak orang tidak tahu, Tuhan Yesus mendoakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jikalau mereka tahu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan, untuk dapat pengampunan, mereka pasti tidak akan sembarangan melakukan Tuhan Yesus semacam itu. Saudara, Tuhan Yesus yang memahami kondisi manusia dalam gelap. Sudah disakiti begitu rupa. Dia berkata, ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, perkataan tidak tahu ini diulangi Petrus ketika dia berhadapan dengan ribuan orang Yahudi dari Pentakosta. Di antara mereka ada yang mungkin menyalibkan, di antara mereka ada yang berprovokasi untuk katakan salibkan. Dan Petrus mengatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Nah saudara-saudara, apakah yang mereka perlukan? Yang mereka perlukan adalah menyadari bahwa hati mereka berdosa dan perlu pengampunan dari Tuhan. Kalau mereka sadar hal itu, mereka tidak akan menghina, menghancurkan, atau membunuh Tuhan Yesus secara buruk ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ampunilah Bapa. Tuhan Yesus berseru. Mungkin kita bertanya, Pak, bukankah Tuhan Yesus juga bisa mengampuni orang lain? Kenapa dia berseru? Di dalam satu ayat dikatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus bisa mengampuni. Kenapa kali ini dia memohon kepada Bapa? Bapa, ampunilah mereka. Padahal Tuhan Yesus bisa mengampuni. Di dalam ayat lain dikatakan, dosamu telah diampuni. Saudara, Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa. Kenapa dia harus memohon kepada Bapa? Di dalam Matius disebutkan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sehingga di waktu disalib, dia bisa juga kan untuk mengampuni dosa. Kenapa dia belum berdoa kepada Tuhan? Saudara-saudara, jawabannya bagaimana? Saat Tuhan Yesus disalib,
Dia sedang menjadi pengganti kita untuk menjadi objek murka Allah sebagai sasaran hukuman dosa. Saat itu Tuhan Yesus berperan sebagai pengganti seluruh manusia. Dia berperan sebagai manusia sepenuhnya untuk menanggung hukuman atau murka Allah. Di abad ketika kira-kira 12-13 itu ada abad ke-12 atau ke-13 ada orang bernama Anselmus. Pada masa itu orang begitu berusaha memikirkan, kenapa Kristus harus mati? Kenapa Kristus harus mengalami penderitaan begitu mengerikan? Nah, Anselmus kemudian merumuskan suatu ungkapan yang menjadi kutipan banyak orang hingga hari ini. Saudara-saudara, setiap orang itu berdosa. Setiap dosa, jangankan banyak, satu dosa saja sudah cukup membuat Allah murka dan menimpakan hukuman yang akan menghancurkan orang itu. Jikalau tidak ada substitusi, maka semua orang akan binasa karena murka Allah yang begitu dahsyat dan mengerikan. Satu-satunya pribadi yang bisa menanggung murka itu adalah Allah. Murka Allah yang dahsyat hanya bisa ditanggung oleh Allah yang hebat. Tapi Allah tidak pernah berdosa. Jadi bagaimana? Semua manusia binasa. Dan kemudian Allah akan menghancurkan semuanya. Di dalam bijaksana Allah melampaui segala akal. Anselmus menjelaskan. Allah menemukan dalam hikmatnya. Yaitu mengutus Kristus sebagai pribadi Allah. Yang menjadi manusia. Di dalam perpaduan Allah sekaligus manusia, Kristus menggantikan seluruh manusia yang percaya menanggung hukuman dan murka Allah. Sehingga karena dia sekaligus Allah, murka Allah bisa ditanggung sepenuhnya oleh Kristus. Jikalau dia bukan Allah, maka dia pasti binasa. Jikalau dia bukan manusia, dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Jadi saudara, pada momen itu Kristus sedang menjadi pengganti kita semua. Maka dia tidak memberikan pengampunan, yang berhak memberikan pengampunan adalah Allah Bapa. Jadi saudara, puji Tuhan bahwa Allah kita itu Tritunggal. Mungkin kapan-kapan kita membahas tentang Allah Tritunggal. Puji Tuhan bahwa Allah kita adalah Tritunggal. Pribadi yang satu adalah pribadi yang menanggung hukuman dosa kita. Saat dia menanggung hukuman dosa kita, siapa yang bisa memberikan pengampunan? Sedangkan Kristus adalah pribadi yang harus menanggung hukuman dosa. Allah Tritunggal ada 3 pribadi. Pribadi yang pertama yaitu Bapa ada di sana. Dan ketika Kristus berseru, ampunilah. Maka Bapa adalah pihak yang berhak memberikan pengampunan. Saudara-saudara, Kristus berseru, Bapa ampunilah mereka. Sementara Kristus dengan topangan kekuatan dari Roh Kudus, dia mendapatkan daya bagaimana menanggung murka Allah yang begitu dahsyat. Di saat itu Kristus mewakili semua orang berdoa kepada Bapa. Bapa ampunilah mereka. Dia menjadi juru syafaat saat itu. Manusia tidak menyadari bahwa dia seharusnya berseru. Jikalau bukan Kristus yang berseru, manusia tidak merasa perlu bahwa dia perlu pengampunan dosa. Di dalam ayat yang kita baca tadi, semua orang melihat, cuma melihat. Semua orang memandang, cuma memandang. Militer-militer bagaimana? Bukannya pusing dengan, oh ya hatiku buruk, hatiku kotor. Mereka pusing bagaimana? Bagaimana lembaran kain penutup Tuhan Yesus itu diundi. Ya mereka pusingkan hal-hal receh, hal sepele, hal yang tidak ada artinya semacam itu. Hal di dalam diri mereka yang begitu kotor, najis, tidak mereka sadari, lalu mereka pikir yang jahat orang itu, padahal mereka sendiri yang jahat. Di dalam keadaan pasif yang aktif, Tuhan sedang menunjukkan betapa manusia di dunia ini, di tengah budaya yang paling hebat pun menghanguskan, membinasakan manusia sempurna. Kalau kita memikirkan hal ini, kita rasa malu. Di zaman begitu hebat saat itu, ternyata mereka tidak menghargai manusia yang baik. Saudara-saudara, kita perlu pengampunan. Nah saudara-saudara, pertanyaan kita adalah,
ketika kita khianati, disakiti, atau diludahi, sanggupkah kita memaafkan pelakunya? Waduh Pak Peters, di dalam satu wacana mungkin saja, tapi kalau saya mengalami bagaimana? Saudara-saudara, mari kita renungkan, pikirkan, supaya jika itu betul-betul terjadi, kita siap. Rahasia bagaimanakah yang memampukan jiwa kita menghadapi berbagai fitnahan, tuduhan, dan makian yang tak seharusnya? Jikalau kita belum mempersiapkan diri dan itu terjadi, celakalah kita. Jadi dengan dua pertanyaan tadi bagaimana kita menjawabnya? Saudara, mari kita melihat gambar ini. Orang yang di dalam kegelapan ini harus menyadari bahwa dia hanya layak dibinasakan. Hanya layak dimurkai. Hanya layak dibuang ke neraka. Itulah diri kita. Nah saudara, pada saat dia di dalam kegelapan semacam ini, lalu ada Kristus, maka dia memiliki kesadaran pengharapan. Yesus Kristus satu-satunya yang bisa menolong aku. Sehingga ketika dia percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, maka dia sadar dia akan mengalami penebusan dari Tuhan. Nah, saudara, waktu dia ditebus oleh Tuhan, harap dia tetap ingat, aku tidak berhak di sisi kanan. Aku harusnya dibinasakan. Nah, saudara, begitu kita dipindahkan ke kanan, kita memiliki kekekalan, kita memiliki Kristus, dan detik yang sama, Kristus memiliki kita. Nah, ini menjadi rahasia hidup. Ketika Kristus memiliki kita, maka kita perlu menyadari yang menyakiti kita berurusan dengan Tuhan kita. Yang memfitnah kita berurusan dengan Tuhan kita. Yang menganiaya kita berurusan dengan Kristus. Maka saudara-saudara, jikalau kita mengerti hal ini, bagian kita adalah mengasihi orang lain. Bagian kita adalah memaafkan orang lain. Bagian kita adalah memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengerti bahwa kita memaafkan mereka. Loh Pak, bagaimana dengan dendam saya? Sakit hati saya, kemarahan saya. Saudara-saudara, kalau Anda tadi tahu isi hati manusia, berisi dendam, pembunuhan, itulah yang dieksploitasi film-film ini. Saudara kalau perhatikan film-film tentang dendam, pembunuhan, siapa dibunuh. Kalau perlu film itu adalah film tentang tokoh mafia, ini membalas dendam ke tokoh mafia, lalu endingnya entah happy ending, sad ending, pokoknya kita dihibur dengan kisah-kisah yang begitu dendam. Saya tidak mau nonton film semacam itu. Masa kita dihibur dengan kejahatan dan musuh kejahatan. Saudara-saudara, kita harus menyadari aku milik Tuhanku. Jikalau kita menuntut hak kita untuk balas dendam, kita lupa bahwa kita ada pemiliknya. Yesus Kristus memberikan contoh pada kita. Waktu dia mengalami kesakitan, penderitaan, dia tidak langsung menghantam mereka dengan halilintar dari langit. Bapa, ampunilah mereka. Dia berdoa, dia berseru kepada Bapa, kiranya Bapa yang campur tangan dan turun tangan. Saudara-saudara, di dalam khotbah di sini beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisahkan. Ada seorang mahasiswa Indonesia studi di Amerika. Dia berasal dari situ Bondo. Dia keluarga, dia anak seorang pendeta, pasangan suami istri pendeta. Dia kaget dapat kabar papa mamanya diserbu, dipastori, dikunci, lalu dibakar. Papa mamanya mati terbakar. Wah, dia mendidih darahnya, marah sekali. Berkobar perasaan marah, dendam, dan ingin balas dendam. Dan dia tahu bisa berjejaring dengan orang-orang siapa yang memiliki kemampuan finansial, yang memiliki jaringan kepada preman untuk membalas dendam. Lalu dia telepon teman saya. Menurut kamu gimana? Kamu pasti bilang, ampuni, ampuni. Ya kan? Dengan perasaan emosi marah. Wah, teman saya waktu itu studi di Yale University. Terdiam merenung. Lalu dia katakan,
Kamu jangan membenci musuhmu. Jangan membenci musuhmu. Maafkan mereka. Tetapi kalau kamu tidak terima, kamu boleh tuntut ke pengadilan. Tapi jangan benci musuhmu. Maafkan mereka. Saya mendengar kisah ini terharu. Dan puji Tuhan dia telepon teman saya dan mengikuti saran itu. Dia kembali ke Indonesia dan dia kemudian tuntut ke pengadilan. Dia hadir sidang pengadilan. Dan mereka mendapatkan vonis salah. Dan dia kunjungi mereka di penjara. Dia berlaku baik. Itu menjadi kesaksian Kristiani. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengampuni atau memaafkan orang lain, kita sendiri akan dicengkram dan digerogoti perasaan dendam, perasaan benci yang menghancurkan hidup kita. Bayangkan kalau dia tadi salah sikap, apa yang terjadi. Dia merencanakan kejahatan, membiayai kejahatan untuk membalas dendam. Dan hidupnya akan dikejar-kejar pembalasan dari pihak anaknya atau keluarganya. Hidupnya tidak akan berakhir dengan damai. Tidak akan pernah berakhir. Tetapi karena dia menyadari, aku seorang anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, aku milik Tuhan. Ada Tuanku dan pemilikku. Dan jikalau aku menuntut balas, harusnya Tuhan yang berhak membalas aku, menghukum aku di neraka. Tuhan sudah membebaskan aku dari hukuman neraka. Hal yang harusnya aku tanggung. Sekarang ada orang tuaku mengalami semacam ini. Tuhan sudah memberikan modal begitu besar dalam hatiku. Untuk memaafkan orang lain. Bagianku adalah memaafkan, mengasihi. Dan kemudian dia hadir di pengadilan. Tidak menghina, tidak mengejek mereka. Dan mengunjungi mereka di penjara. Saudara-saudara, mari kita menyadari hal ini sebagai suatu kenyataan dalam hidup kita. Manusia memerlukan pengampunan. Kita perlu mendoakan musuh kita. Kita perlu mendoakan lawan kita. Yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bapa sendiri yang akan mengambil tindakan, yang akan mengambil sikap. Kiranya kita meneladani hal ini. Saya waktu SMP kelas 3 menonton film berjudul The Hiding Place. Nah, saudara, film The Hiding Place ini dari kisah nyata. Ada seorang bernama Corrie ten Boom. Jadi ini mengisahkan bagaimana tahun 40-an, Hitler itu begitu membenci orang-orang Yahudi, lalu mereka mengejar, baik di Jerman maupun di Belanda, mereka kejar orang-orang ini. Nah, Corrie ten Boom ini mau menolong orang-orang Yahudi. Jadi rumahnya dibuat ruangan yang khusus seperti ini, ada dibuat lapisan lagi sehingga kalau ada orang sembunyi tidak ketahuan begitu. Harapannya orang Yahudi akan selamat. Rupanya ada mata-mata yang membocorkan. Dan karena mereka melindungi orang Yahudi, mereka ditangkap. Mereka sendiri bukan yang orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, ketika ditangkap, mereka kemudian dimasukkan kamp konsentrasi. Mengalami penyiksaan. Dan kakak Corrie ten Boom, namanya Betsy ten Boom, mengalami penganiayaan kejam di kamp Nazi. Dan dia lihat siapa orang-orang itu. Di tengah dinginnya suasana yang begitu mencekam, mereka dengan seenaknya suruh bajunya pakai tipis, kadang-kadang suruh telanjang dan kemudian perlakuan yang manusiawi. Sampai kakaknya meninggal. Hatinya dikuasai dendam yang membara. Nah, saudara, film The Hiding Place mengisahkan apa yang dialami oleh Corrie ten Boom. Nah, kemudian rupanya dia setelah mengenal Kristus, bertobat, lebih sungguh-sungguh, dan dia belajar mengampuni. Suatu saat dia khotbah di gereja semacam ini. Dan dia berkhotbah, saudara-saudara, ampunilah orang yang bersalah. Orang yang bersalah kepada kamu, maafkanlah. Dia lega sudah menyampaikan itu, lalu turun dari mimbar. Di antara jemaat itu ada yang menemui dia. Khotbahmu bagus sekali, Bu. Kamu bicara pengampunan. Maukah Anda memaafkan saya? Waktu dia lihat orang itu, dia kaget. Ini adalah tentara di kamp Nazi itu. Punggungnya terasa dingin, tangannya terasa dingin. Dan bayangan tentang kakaknya disiksa, dilakukan dengan sangat tidak senonoh.
melintas di matanya. Dia berkata dalam hatinya, aku tidak bisa memaafkan orang ini. Aku tidak bisa memaafkan orang ini. Aku tidak bisa. Itu hanya berlangsung beberapa detik dan orang itu sudah mendekati dia. Bu, maafkan saya ya. Wajahnya, lekuk-liku wajahnya, raut wajahnya, dia tidak pernah lupa. Nah, saudara-saudara, di dalam peristiwa beberapa detik ini, dia sudah khotbah tadi. Memaafkan atau tidak? Kalau maafkan, wah. Bagaimana dengan dendamnya selama ini dia simpan di dalam hatinya yang ternyata seperti sekam yang masih membara. Dia bisa berkhotbah itu, tapi ternyata masih sekam seperti membara. Nafasnya mulai tertahan dan dia memandang dengan tajam dan hatinya bergumul. Tuhan, bagaimana? Apa yang harus lakukan? Di dalam detik-detik yang kritis itu, dia ingat Kristus sendiri tidak layak untuk dipermalukan, tidak layak disalibkan. Tapi saat dia disalibkan oleh orang-orang yang diciptakan yang tidak mengenalnya, dia sendiri tidak menghantam mereka. Dia memohon pengampunan. Dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus memampukan dia. Lalu, Tuhan, tolong saya memaafkan dia. Tangannya diulurkan. Berjabat tangan. Saya memaafkan Anda. Begitu dia memaafkan, aliran damai sejahtera di Tuhan yang selama ini tidak berharap dia rasakan, memenuhi hatinya. Oh, saya tahu apa arti memaafkan. Tanpa dia sadari, dia selamanya hanya bisa mengatakan, tapi belum bisa memaafkan. Begitu dia memaafkan, dia mengalami apa artinya damai sejahtera dari Tuhan. Melingkupi hatinya, menguasai hatinya, dan setelah dia menjabat tangan, dikuasai damai sejahtera dari Tuhan. Dia kemudian bisa tersenyum cerah. Saya memaafkan Bapak. Peristiwa itu begitu membekas dalam hatinya. Lalu dia tulis dalam kisah nyata dia. Lalu apa yang menjadi peristiwa Corrie ten Boom ini? Kemudian dicuplik menjadi video klip dalam Youth atau Alpha Course yang kita gunakan itu. Itu film video klip hanya pendek tapi mengubah hati orang. Mari kita belajar memaafkan orang lain. Tidak heran kalau kemudian pembinaan menggunakan bahan itu. Begitu banyak orang sangat terberkati. Sekarang sampai hampir 30 juta orang yang terberkati. Saudara-saudara, mari kita mengingat hal ini. Tuhan sumber kasih. Tuhan adalah kasih dan mau tak mau mengasihi. Dan Roh Kudus memampukan kita. Dan pengorbanan Kristus menjadi teladan kita. Mari kita masuk dalam doa.